Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Firmanul Caturwibowo, MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan teman-teman yang menonton serta melihat diskusi kelompok kami. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan diri beserta yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Gali Trinidad selaku moderator, dan dilanjutkan adanya Fitriananda, Fitri Alia, Fazwa Firdayanti. Maka dari itu, izinkan kelompok 3 untuk diskusi dengan judul Percobaan 1 Bioakuati. Untuk teman-teman mohon diperhatikan ya. Baik, kami akan memulai percobaan praktikum fisika, di mana percobaan pertama itu tentang bioakustik. Nah, tujuannya itu untuk tahu apa itu bioakustik, frekuensi, amplitudo, dan berkaitan dengan gelombang bunyi. Alat bahan yang kami gunakan itu ada komputer atau laptop, jaringan internet, dan program simulasi. Nah, di dalam program simulasi ini terdapat sumber suara, bentuknya seperti speaker. Lalu ada meteran yang berwarna hijau, gunanya untuk menghitung panjang gelombangnya nanti. Lalu ada osiloskop untuk melihat gelombangnya, akan ditampilkan di situ. Dan yang terakhir ada alat untuk menghitung periode yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Baik, kita mulai percobaan pertama. Yang kita ukur adalah frekuensinya itu dimulai dari 600 dengan amplitudonya itu maksimum. Ya, bisa kita mulai. Nah, bisa terlihat gelombangnya. Kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Jika sudah stabil, bisa di stop. Nah, kalau udah stabil, kita bisa hitung panjang gelombangnya menggunakan meteran dari puncak gelombang yang pertama kali muncul sampai ke puncak selanjutnya. Panjang gelombang yang dihasilkan itu 94,4 cm. Dan kita hitung juga periodenya. Periode yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu adalah 3,6 meter second. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua, itu frekuensinya tetap dan amplitudenya kita turunkan di keadaan sedang. Kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Kalau udah stabil bisa di stop. Nah, bisa kita hitung juga panjang gelombangnya dari puncak satu ke selanjutnya. Panjang yang dihasilkan itu 97,9. Lalu kita hitung periodenya juga yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Itu adalah 2,33 meter second. Lalu selanjutnya kita ganti amplitudonya ke keadaan minimum dan frekuensinya tetap, yaitu 600. Nah, bisa dilihat ya, di gambar ditampilkan bahwa tidak ada gelombang yang dihasilkan. Gelombangnya itu semakin hilang ya, maka kalau misalkan gelombangnya itu tidak dihasilkan, panjang gelombang dan periodenya juga tidak bisa ditentukan atau tidak ada.
Baik, selanjutnya kita lanjut. Nah, di percobaan ini kita ubah frekuensinya ke 500. Kita ubah frekuensinya ke 500. Dengan amplitudenya itu dari keadaan maksimum. Baik, kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Jika sudah stabil, bisa di stop. Nah, lalu kita hitung panjang gelombangnya dari puncak ke puncak gelombang lainnya. Itu dihasilkan panjangnya itu 102,3 cm. Lalu kita hitung juga periodenya yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Nah, periodenya itu dibutuhkan 2,99 meter per sekon ya. Baik, ke percobaan selanjutnya itu kita turunkan lagi amplitudonya itu di keadaan sedang dan frekuensinya tetap di 500. Nah, kita tunggu sampai gelombangnya stabil dan bisa di stop kalau sudah stabil. Nah, baik, kita hitung panjang gelombangnya dari puncak ke puncak gelombang selanjutnya. Bisa terlihat itu hasilnya itu panjangnya 106,8 dan kita hitung juga periodenya yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu adalah 2,92 meter sekon ya. Baik, kita lanjut lagi ke percobaan selanjutnya. Di sini amplitudenya kita turunkan ke keadaan minimum dengan frekuensi tetap yaitu 500. Nah, kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Nah, di sini sudah terlihat ya, bisa dilihat di gambar, ditampilkan bahwa di keadaan frekuensi 500 dengan amplitudo minimum itu tidak ada gelombang ya, tidak dihasilkan gelombang bunyi. Sehingga jika tidak ada gelombang yang dihasilkan, maka periode dan panjang gelombang pun tidak ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Galih Trinidad. Selanjutnya, kita ke frekuensi 300 dengan amplitudo maksimal. Di sini kita bisa perhatikan bersama gelombangnya. Lalu kita bisa hitung jarak dari satu puncak gelombang ke gelombang lainnya. Itu sebesar 113,0 cm. Kemudian kita bisa hitung bersama periode untuk suatu gelombang. Itu sebesar 3,46 meter per second. Lalu, amplitudenya diubah ke yang amplitude sedang. Kita bisa lihat bersama gelombangnya itu sampai stabil terlebih dahulu.
Setelah kita pause, kita bisa mengukur jarak dari satu puncak ke puncak lainnya. Itu sebesar 118,3 cm. Dan kita juga dapat menghitung periodenya. Periode yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu adalah 6,91 meter per second. Lalu amplitude maksimum kita bisa lihat di sini. Ketika amplitude maksimum, maka gelombangnya akan memudar dan menghilang. Terus periodenya juga 0. Dan panjang gelombangnya tidak ada. Lanjut. Selanjutnya, percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Yang pertama, kita akan mencoba dengan frekuensi 1000, amplitudo maksimal dengan posisi orang yang berdiri. Lalu, kita bisa mengukur satu puncak gelombang ke puncak gelombang lainnya. Satu gelombang ke puncak gelombang lainnya adalah 136 belum 84,6 cm. Selanjutnya kita menghitung periode dari frekuensi dengan amplitude maksimal. Nah, di sini frekuensi 1000 dengan amplitude maksimal dan posisi orang sebelah kiri sebesar 2,46 meter per second. Selanjutnya, kita menghitung dengan frekuensi 1000, amplitudo sedang, dan posisi masih di sebelah kiri. Lalu, sekarang kita bisa menghitung jarak dari puncak satu ke puncak lainnya. Di sini jarak puncak satu ke puncak lainnya adalah 82,8 cm. Selanjutnya, kita bisa menghitung periode pada frekuensi 1000 amplitudo sedang dapat kita lihat periode pada frekuensi 1000 dan amplitude sedang yaitu 1,99 meter per second. Selanjutnya, kami akan menghitung dengan frekuensi 1000 dengan amplitudo maksimal dan posisi masih di sebelah kiri.
Jadi, dikarenakan amplitudonya minimum, maka tidak ada gelombang sehingga jarak ke puncak satu ke puncak lainnya tidak bisa ditentukan. Ya, baik. Kemudian ada percobaan gelombang suara dari dua sumber bunyi yang berdekatan di mana frekuensinya 500, lalu amplitudonya kita atur ke yang maksimum. Oke, posisi orangnya itu ada di sebelah kanan. Baik, berarti osiloskopnya menunjukkan di garis paling atas di atas speaker. Kemudian kita tentukan untuk panjang gelombangnya. Kita bisa lihat panjang gelombang yang terbentuk sepanjang 113,0 cm. Lalu sekarang kita menuju ke periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Kita bisa lihat di sini, satu panjang gelombang yang dibutuhkan yaitu 2,86 meter second. Kemudian kita beralih jika frekuensinya tetap 500, amplitudonya kita turunkan di keadaan sedang, posisi orang tetap berada di sebelah kanan, kemudian kita tentukan untuk panjang gelombangnya. Oke, kita bisa lihat panjang gelombang yang terbentuk sepanjang 111,2 cm. Lalu sekarang kita menuju ke periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Kita bisa lihat di sini satu panjang gelombang yang dibutuhkan yaitu 5,52 meter second. Kemudian ketika keadaan frekuensinya tetap, tapi amplitudonya semakin kita kecilkan di keadaan minimum, dan posisi orangnya tetap di sebelah kanan, seperti yang kita lihat di layar. Oke, lama-lama gelombang bunyinya akan menunjukkan pancaran gelombang yang semakin memudar, di mana gelombangnya tidak terbentuk lagi. Itulah dampak jika kita turunkan amplitudonya di keadaan minimum dengan frekuensi yang tetap 500 Hz dan posisi orang di kanan, jadi tidak akan bisa kita ukur panjangnya beserta periodenya untuk gelombang tersebut. Kemudian bisa kita lanjutkan di percobaan selanjutnya. Untuk frekuensi kita turunkan di keadaan 250 Hz dan amplitudonya kita mulai dari keadaan yang maksimum dengan posisi orang berada di tengah. Bisa kita lihat seperti di layar di antara dua sumber bunyi yang berdekatan.
Kemudian kita tentukan untuk panjang gelombangnya. Baik, kita bisa lihat panjang gelombang yang terbentuk sepanjang 128,0 cm. Lalu sekarang kita menuju ke periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Kita bisa lihat di sini satu panjang gelombangnya yaitu 3,59 meter second. Oke, sekarang kita lanjut ke frekuensi 250 Hz dengan amplitude sedang dan posisi orang tetap berada di tengah. Lalu kita tentukan untuk panjang gelombang. Baik, kita bisa lihat panjang gelombang yang terbentuk sepanjang 136,0 cm. Lalu sekarang kita menuju ke periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Kita bisa lihat di sini satu panjang gelombang yang dibutuhkan yaitu 3,72 meter second. Kemudian, ketika keadaan frekuensinya tetap, tapi amplitudenya semakin kita kecilkan di keadaan minimum, lalu posisi orangnya tetap berada di tengah. Baik, bisa dilihat di sini tidak dapat menghasilkan gelombang karena amplitudenya minimum, jadi tidak terlihat pancaran dan gelombang suaranya, begitu juga dengan periode dan panjang gelombangnya tidak ada. Selanjutnya, saya Fitrial Nabila akan menjelaskan cara pengaplikasian hukum Hooke pada percobaan biomekanik ini. Di sini tujuan kami melakukan percobaan ini untuk membuktikan hukum Hooke, yang kedua untuk menentukan hubungan antara gaya atau F yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang atau X. Yang ketiga untuk mencari konstanta pegas. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama komputer atau laptop, kedua jaringan internet, ketiga aplikasi pad berupa pegas sebagai alat utama, kedua alat ukur konstanta pegas, ketiga alat untuk mengukur gaya yang dikenakan. Bisa dilihat di sebelah kiri, di sebelah kanan ada sebuah kotak, sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa untuk tanda panah merah ini menunjukkan bahwa dia itu gaya yang dikenakan. Kemudian untuk panah biru itu konstanta pegas. Kemudian untuk yang hijau itu sebagai pertambahan panjang pegas. Kemudian ada titik equilibrium position atau keseimbangan posisi. Digambarkan kayak titik putus-putus, kemudian value sebagai hasil. Langsung saja saya terapkan bagaimana aplikasi ini digunakan.
Pengaplikasian ini akan saya lakukan sesuai data percobaan yang telah diterapkan. Daftar pertama, konstanta pegas diatur menjadi 100. Kemudian gaya yang dikenakan menjadi min 83. Kemudian hasilnya yang diperoleh adalah 0,83. Hasil 0,83 meter bisa didapatkan dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta L, di mana F itu min 83 dan K itu 100, kemudian delta X-nya adalah X. Sehingga X yang kita cari adalah 83 dibagi 100 menjadi 0,83. Kemudian untuk yang kedua, konstanta pegas diatur menjadi 120. Lalu gaya yang dikenakan menjadi min 50. Lalu hasilnya adalah 0,417 meter. Selanjutnya, yang ketiga, kita atur konstanta pegasnya jadi 130. Lalu gaya yang dikenakan adalah min 30. Lalu hasilnya adalah 0,231 meter. Yang keempat adalah 150, kita atur konstanta pegasnya. Lalu gaya yang dikenakan min 25. Hasilnya adalah 0,167 meter. Yang kelima, kita atur menjadi 170 untuk konstanta pegasnya. Lalu gaya yang dikenakan min 20. Hasilnya adalah, maaf sebentar. Hasilnya yaitu 118 meter. Kemudian yang keenam, konstanta pegas menjadi 200. Lalu gaya yang dikenakan kita atur 8. Hasilnya bisa dilihat di sini 0,04 meter. Lalu yang ke-7 kita naikkan menjadi 10, 210. Lalu gaya yang dikenakan adalah 22. Hasilnya bisa dilihat adalah 0,105 meter. Yang ke-8 kita naikkan 20. Ya, jadi 230, konstanta pegasnya, gaya yang dikenakan 30. Hasilnya 0,130 meter. Yang ke-9 kita naikkan menjadi 240. Lalu gaya yang dikenakan 50. Hasilnya 0,208 meter. Terakhir yaitu 250. Dan gaya yang dikenakan 58. Hasilnya adalah 0,232 meter. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.